Halo semuanya, hari ini kita kembali ke kelas verifikasi dan validasi perangkat lunak ya. Hari ini kita akan membahas soal salah satu konsep dasar yang menjadi fondasi dari kualitas perangkat lunak, yaitu unit testing. Mungkin sebenarnya kalian pernah mendengar nih istilah ini di kelas pemrograman. Namun belum benar-benar memahami seberapa penting perannya dalam dunia software engineering gitu. Jadi ibaratnya kalau yang disebut dengan unit testing itu kayak gini nih. Bayangkan kalian sedang membangun sebuah mobil gitu ya. Sebelum mobil itu diuji di jalan raya, tentu setiap komponennya seperti kayak rem, mesin, lampu, dan roda harus dipastikan berfungsi dengan baik, ya kan? Nah, kita tidak mungkin nih langsung menguji seluruh mobil tanpa tahu apakah remnya berfungsi atau mesinnya bisa menyala, gitu kan ya? Nah, logika yang sama juga berlaku di dunia pemrograman. Sebelum seluruh sistem diuji secara keseluruhan atau kita sebut sebagai sistem testing, kita perlu memastikan dulu nih setiap komponen kecil dalam programnya bisa bekerja dengan benar. Benar dalam artian benar di sini secara mandiri gitu ya. Nah, proses pengujian di tingkat terkecil inilah kita sebut sebagai unit testing. Nah, oke. Kita mulai masuk deh. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang unit testing, it's been kita berbicara tahap pertama dalam proses pengujian perangkat lunak sebelum tahap-tahap yang lain. Seperti yang kalian lihat di sini ada yang namanya unit testing, kemudian integration testing, system testing, smoke testing, acceptance testing sampai dengan maintenance testing. Di mana unit testing seperti yang tadi saya bilang adalah tahapan pertama dalam proses pengujian perangkat lunak. Di mana tahapan ini kita menguji bagian terkecil dari program seperti fungsi, prosedur, atau modul lah gitu secara terpisah untuk memastikan logikanya berjalan sesuai dengan harapan. Tujuannya sederhana, setiap potongan kecil dari kodenya kita harus benar-benar dalam kondisi oke gitu sebelum digabung ke sistem besarnya. Nah, biasanya yang namanya unit testing ini dilakukannya oleh yang namanya developer sendiri pada saat proses pengembangan gitu. Kalau diibaratkan ini seperti memeriksa satu baut atau roda gigi sebelum mesin dirakit menjadi utuh, rasanya kayak gitu deh. Kenapa sih harus ada unit testing? Nah, ini ibaratnya kayak supaya kesalahan yang paling kecil itu bisa terselamatkan. Dalam artian satu kesalahan kecil saja bisa berdampak besar kan ya. Jadi karena itu unit testing diharapkan bukan hanya sekedar formalitas, bukan harapan sih, sebenarnya harus testing bukan sekedar formalitas, tapi fondasi utama yang membangun software berkualitas gitu. Nah, berikutnya apa sih unit testing? Tadi sebetulnya sudah berkali-kali ya kita sebutkan. Unit testing adalah proses menguji bagian terkecil dari sebuah program. Biasanya berupa fungsi, prosedur, atau metode gitu. Dan kita mau memastikan bagian tersebut bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tujuannya tadi sudah disebutkan untuk mengisolasi bagian kode dan membuktikan bahwa bagian ini benar-benar berfungsi secara mandiri tanpa bergantung pada bagian lain. Ibaratnya nih, kalau misalkan saya boleh kasih contoh nih, kalian membuat sebuah fungsi, fungsinya itu tentang hitung pajak pendapatan yang menghitung pajak sebesar 10%. Nah, kalau dilihat dari unit testing, berarti unit testingnya itu harus memastikan nih fungsi ini benar-benar menghasilkan 10% dari nilai pendapatan yang dimasukkan atau tidak. Nah, ke situ. Kalau misalkan ada case yang lain bu, nggak kebayang gitu. Kayak case yang lain, misalkan dalam aplikasi login nih, kalian pasti ada fungsi validasi user. Di sana ada username sama password. Berarti kalau dari part untuk unit testing, berarti kita harus memastikan nih validasi usernya untuk username sama password itu harus mengembalikan true hanya untuk akun yang sah gitu. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang unit testing, biasanya pertama kita ulang lagi, dia dilakukan oleh developer ketika proses pengembangan,
bukan oleh QA ya. Karena developer paling tahu bagaimana fungsi ini harus bekerja. Dimana untuk yang namanya unit testing, itu kita mau menguji bagian terkecil dari sebuah program. Bisa berupa fungsi, prosedur, atau metode. Gitu ya. Tadi kebayang ya dari contohnya, mudah-mudahan terbayang. Gitu. Kenapa sih kita perlu gitu ya melakukan unit testing? Nah, mungkin ada beberapa programmer berpikir saya ingin cepat selesai, nanti aja di tesnya di akhir, misalkan gitu. Tapi ini adalah kesalahan besar. Kenapa? Karena semakin awal bugs ditemukan, semakin murah biaya perbaikannya. Itu faktanya. Dengan kata lain, menunda pengujian hingga tahap akhir membuat kita membuat biaya perbaikan itu bisa melonjak, terutama di unit testing. Sering selesai dalam kalau misalkan temuan-temuan di unit testing nih sering selesai dalam hitungan menit sebetulnya. Sedangkan temuan di deployment biasanya berlipat ganda, baik itu dari waktu ataupun bisa jadi nanti ke cost gitu, karena kan butuh waktu lama ya. Jadi jika bugs baru ditemukan di tahapan akhir atau ketika sistem testing atau deployment, biaya perbaikannya bisa meningkat loh sampai 10 kali lipat bahkan. Itu tidak menutup kemungkinan. Sementara jika ditemukan di tahapan unit testing, perbaikannya seringkali hanya butuh beberapa menit. Problemnya jadi nggak kemana-mana. Contoh-contoh nyata aja nih, kalau misalkan kasus-kasusnya. Misalkan ada aplikasi mobile crash hanya karena fungsi konversi tanggal salah format. Nah itu kalau misalkan kita temukannya di akhir-akhir, wah kemana-mana tuh. Beda cerita kalau ketahuannya ketika sedang perbaikan, mungkin yang harus diperbaiki cuma itu aja. Kasusnya akan lebih berat. Misalkan kalau si bugs ini ketahuannya setelah sistem tadi kan diinstal. Kalau diinstalnya cuma satu, it's okay. Kalau diinstalnya di 500 perangkat pengguna misalkan, kebayang nggak sih? Padahal kalau fungsi ini diuji lebih dulu, tadi kan misalkan, bisa diperbaiki, ya selesai dalam 5 menitan lah. Begitu di deploy 500 perangkat, wah sudah, ngebenerinnya satu-satu, makan waktu. Gitu. Nah itu kenapa jadi harus penting. Gitu ya, kebayang ya. Nah oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang konsep dasar dari unit testing. Gitu ya. Ada 2 jenis pendekatan utama dalam unit testing, yaitu ada static unit testing dan ada juga dynamic unit testing. Untuk static unit testing, kita bisa bilang dalam static unit testing ini kita tidak perlu menjalankan programnya sebetulnya. Ya, tujuan utamanya hanya akan mengevaluasi kode secara manual untuk menemukan kesalahan sebelum kode dijalankan. Jadi, kita memeriksa struktur program, gaya penulisan, kesesuaian dengan standar, dan logika atau alur mengeksekusinya. Dengan kata lain nih, kita melihat kode dengan kacamata pemeriksa, bukan kacamata pengguna. Tahapan ini tuh sangat berguna untuk menemukan kesalahan kayak sintaks, kesalahan logika sederhana, atau pelanggaran terhadap standar pengkodean yang sudah ditetapkan nih sebelum program dijalankan. Jadi biasanya beberapa tempat mempunyai standar untuk membuat codingannya gitu. Nah, ibaratnya contohnya kayak gini deh. Bayangkan deh kalian menulis fungsi hitung total belanja misalkan. Dalam proses code review, rekan satu tim akan menemukan bahwa variabel total harga belum diinisialisasi sebelum digunakan. Kesalahan seperti ini mungkin tidak langsung menyebabkan error gitu ya saat dijalankan, tapi bisa menimbulkan bugs yang sulit dilacak nanti ke depannya. Gitu. Itu adalah permasalahannya. Teknik-teknik yang biasa digunakan pada static testing itu ada pertama ada inspections atau inspeksi kode gitu ya. Ini adalah proses pemeriksaan kode secara formal dan sistematis. Biasanya dilakukan dengan
dilakukan dalam sebuah kelompok kecil atau rekan satu tim, pre-review lah biasanya gitu disebutnya, di mana setiap anggota tim membaca kode baris demi baris sambil mencocokkan dengan checklist atau kriteria evaluasi yang telah disepakati sebelumnya. Tujuannya buat apa sih, Bu? Pertama, itu untuk menemukan kesalahan logika yang mungkin tidak terdeteksi oleh compiler. Kedua, untuk memastikan bahwa kode mengikuti standar dokumentasi dan penamaan variabel. Tadi saya bilang, setiap perusahaan itu punya standar masing-masing kan, setiap tempat itu punya standar masing-masing dalam membuat codingan. Nah, jadi di sini di inspection ini kita mau memastikan kode mengikuti standar dokumentasi dan penamaan variabel. Ketiga, untuk memeriksa kesesuaian dengan desain awal. Misalnya kayak flowchart atau UML diagram, kayak gitu-gitu. Nah, kalau kita mau tarik, Bu, contoh dunia nyatanya kayak gimana sih, Bu? Nah, gini, misalkan saat kalian mengembangkan aplikasi kasir misalkan, rekan tim kalian memeriksa fungsi check stroke misalkan. Mereka akan menemukan bahwa fungsi ini tidak menampilkan tanggal transaksi misalkan, padahal sudah diwajibkan nih di dokumentasi desainnya harus ada nih gitu tanggal transaksi. Dengan inspection, hal ini bisa diperbaiki lebih awal sebelum pengujian dinamis dilakukan. Nah, yang gitu ya, statis itu buat situ. Jadi nanti ada teman yang mereview. 2. Walkthrough atau penelusuran kode. Dalam walkthrough, penulisan kode memimpin. Jadi ada penulis kode akan memimpin sesi peninjauan dengan menjelaskan bagaimana sih logika programnya berjalan. Anggota tim lainnya nanti akan bertanya nih sambil tidak hanya bertanya sih sebetulnya, anggota tim lain bisa bertanya, memberikan saran atau menunjukkan bagian yang tidak sesuai ekspektasi. Jadi di bagian ini biasanya lebih santai daripada inspection, tapi tetap sistematis gitu. Pendekatan ini efektif untuk meningkatkan pemahaman bersama antar anggota tim sebetulnya. Dimana ya maksudnya anggota tim yang dalam tim pengembang ya tentunya begitu ya. Nah, contohnya kalau misalkan kita ibaratkan gitu ya, misalkan kita sedang menulis modul cetak ketersediaan stok lah, misalkan cetak ketersediaan stok bentar. Saat walkthrough gitu ya, kita akan menjelaskan urutan logik pencetakan dari mulai database, kemudian perbandingan stok, kemudian nanti tampilkan hasil. Misalkan begitu tahapannya. Nah, rekan tim kemudian menyarankan agar ditambahkan validasi di sana. Tadi kan kalau diterangin sama kita cuma ada database, perbandingan stok, tampilan hasil. Nah, nanti salah satu rekan bisa ngecek, kayaknya harus ditambahkan validasi untuk menangani nilai stok negatif misalkan. Nah, itu bisa jadi sangat membantu kan, gitu. Jadi analoginya untuk memahami static testing di sini itu lebih kayak kalian bayangkan deh akan memasak sebuah resep baru ya. Sebelum menyalakan kompor, kalian baca ulang resepnya dengan teliti. Kemudian cek lagi, apakah semua bahan sudah tersedia? Kayak gitu. Apakah langkah-langkahnya sudah masuk akal? Apakah takarannya sudah tepat? Kalau ada yang salah, kita bisa memperbaiki sebelum terlanjur menggoreng kan, gitu kan. Ada yang salah atau ada yang kurang, kita bisa kumpulkan lagi bahannya, terus perbaiki sebelum digoreng. Nah, static testing ini juga seperti itu. Membaca dan memeriksa kode sebelum dijalankannya. Gitu. Jadi kalau misalkan Bu, jadi manfaat dari manfaat dari static review ini bagaimana sih sebetulnya? Jadi selain menemukan bugs lebih awal, jadi static unit testing juga bermanfaat untuk mengukur efisiensi tim pengembang. Beberapa matriks yang sering digunakan gitu ya dalam hal ini ada lines of code atau LOC, review per hours gitu ya. Seberapa cepat sih tim bisa meninjau kode
gitu. Itu untuk melihat seberapa cepat tim bisa meninjau kode. Kemudian ada change request gitu ya, for KLOC gitu. Ini kita mau melihat jumlah temuan kesalahan per baris kode gitu ya, per 1000 kode biasanya sih. Hour spent on code review gitu ya, hour spent on code review, waktu yang dibutuhkan untuk satu sesi review. Matriks-matriks ini bantu tim manajemen dalam menilai produktivitas, efektivitas dalam proses review dan kualitas pengkodean gitu. Jadi static review bukan tentang menilai orang sebetulnya, tapi menilai kualitas kode. Fokusnya bukan pada siapa yang menulis, tapi bagaimana kode tersebut bisa lebih baik, efisien, dan mudah dipelihara. Itu larinya ke sana. Oke, nah ini adalah pemahaman mengenai yang namanya static testing di bagian unit testing gitu ya. Oke, untuk hari ini kita bahas ini dulu. Nanti kedepannya kita akan bahas teks terkait dengan dynamic testing ya. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu next pertemuan berikutnya. Bye bye.